Lisa, saya nggak bisa berbohong begini terus. Saya nggak bisa bersandiwara lagi. Meskipun demi saya, demi kebaikan saya. Lisa, saya nggak mungkin ngebohongin semua orang, semua keluarga kamu. Saya malu, saya merasa bersalah, Lisa. Saya ini sudah punya istri. Shh, jangan keras-keras dong, Yan. Nanti kalau sepupu saya dengar kamu udah punya istri, saya kan yang malu. Loh, memang kenyataannya saya sudah punya istri, Lisa. Kita harus akhiri sandiwara ini, Lisa. Kamu harus ingat, Lisa. Saya mau membantu kamu melakukan apa yang kamu minta hanya untuk nenek kamu, bukan untuk semua orang. Ya udah, lebih baik saya bunuh diri aja. Lisa. Saya serius. Lebih baik saya bunuh diri. Toh saya nggak punya siapa-siapa ini daripada saya menanggung malu. Lisa. Oke, Lisa. Tapi please, kamu harus janji untuk saya. Ini yang terakhir kalinya. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lik. Lagi pada kemana, Mah? Kok sepi? Lagi pada pergi ke pasar, cari bukaan untuk puasa. Ana juga? Iya, sama Ana. Lik, kebetulan kamu mampir. Mama, kayaknya Mama harus tukar pikiran sama kamu. Soal apa, Mah? Ada masalah? Ini soal Ana. Ana kenapa? Ana sakit? Semalam, Mama melihat Ana pelukan dengan Rizal. Pelukan gimana maksud Mama? Memang belakangan ini, Mama sudah merasakan perubahan sikap Ana. Dulu Ana begitu perhatian dengan keluarga. Tapi akhir-akhir ini, dia banyak meluangkan waktunya hanya dengan Rizal. Jadi, Mama pikir mereka... Mama nggak berani menuduh. Tapi apa yang Mama lihat selama ini semakin meyakinkan Mama kalau hubungan Ana dengan Rizal bukan seperti teman biasa. Ma, Mama nggak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Semuanya jadi serba mencurigakan. Setiap Mama telepon ke Bogor, ke kantornya, Ana tidak pernah ada di tempat. Tapi kalau Ana cuti ke rumah ini, Riza selalu tahu. Terus jemput, langsung pergi. Apa Mama sudah bicara sama Adrian? Mama nggak mau kalau Adrian jadi cemas. Tapi di sisi lain, kadang-kadang Mama berpikir Adrian harus tahu soal ini. Ma, jarak bisa memisahkan cinta dua manusia. Apalagi kalau keadaannya seperti sekarang ini. Dan wajar kalau Ana tertarik sama Rizal. Rizal itu orangnya tampan, baik, dan dia juga kaya, Ma. Atau barangkali Ana memanfaatkan Rizal untuk membantu Mama dan Adrian.
kasih. Sama-sama. Ana mana? Jangan khawatir. Ana akan kembali lagi. Makanya saya sekarang nengokin kamu karena Ana nggak ada di sini. Oh, ada tamu ya rupanya? Siang, Tante. Ngapain kamu di sini? Saya lagi nunggu Eva. Nungguin Eva. Nungguin Eva kok di sini? Kan bisa di ruang tamu. Emangnya Rizal nggak boleh nengokin Arman? Ya udah, yuk, Zal kita pergi. Arman, saya permisi dulu ya. Tante, permisi. Kok kamu diam aja sih? Istri kamu dibawa pergi sama laki-laki lain? Suami macam apa sih kamu ini? Hah? Rizal itu bukan cuma menginginkan istri kamu, tahu? Dia akan merebut harta perusahaan kamu. Di tempat ini, kamu bisa santai dan bisa melupakan semua kegelisahan kamu selama ini. Kamu baik banget sih. Saya suka sama kamu karena kamu tuh apa adanya, Pak. Walaupun kadang-kadang saya ngerasa terlambat. Terlambat? Iya. Seandainya kita kenal dari dulu dan kamu belum bersuami dan kita bisa jadi ngaco gini ngomongnya. Emangnya seandainya kalau saya nggak bersuami, apa yang akan terjadi sama hubungan kita? Anyway, villa ini sudah lama saya beli dan sekarang masih kosong. Saya merencanakannya untuk menempatinya bersama istri dan anak-anak saya. Berarti kamu perlu cari istri. Fa, kadang-kadang saya ngerasa iri dengan Arman. Saya ngerasa Arman adalah laki-laki yang sangat beruntung karena bisa mendapatkan istri seperti kamu. Kamu cantik, pintar, dan setia lagi. Siapapun yang akan jadi istri kamu pasti sangat beruntung sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Ya baik, tapi cuman sekarang masih jadi pengangguran. Beda sama kamu. Kamu lebih beruntung. Kamu dapat kerjaan kan? Alhamdulillah saya dapat walaupun saya harus ninggalin keluarga untuk sementara. Lika ada di mana? Ada di kamar? Ita sama Adi nggak ikut? Pada tidur di mobil. Kalau menurut kamu, gimana, Lik? Mama sabar aja, Ma. Jangan bilang-bilang sama Adrian. Kasihan Adrian kalau dia tahu istrinya tertarik sama pria lain. Ana. Anak-anak mana? Kok nggak diajak turun? Mama kangen sama anak-anak. Mereka kecapean, Ma. Pada tidur di mobil. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Ma. Kasihan anak-anak nungguin di mobil. Kalian nggak mau buka puasa di sini sama-sama Mama? Lain kali aja, Ma. Hari ini kita harus langsung pulang. Soalnya anak-anak lelah sekali. Ma, jaga diri baik-baik ya, Ma. Kalau ada apa-apa, Mama telepon saya. Permisi dulu, Ma. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa kamu bicara seperti itu, Lika? Kasihan Ana. Dia mendengarkan semua apa pembicaraan kamu. Saya kan jadi nggak enak. Mama bilang, sekarang Ana lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rijal dibandingkan keluarga. Mama juga bilang kalau sekarang Ana nggak pernah kangen lagi sama Adrian. Ana sudah berubah, Mas. Bahkan sekarang dia memiliki barang-barang mahal yang nggak mungkin dia beli sendiri. Maksud kamu, Ana punya hubungan khusus dengan Rizal? Iya. Sekarang coba Mas pikir. Nggak mungkin Rijal mau membantu Ana kalau nggak ada untungnya. Rijal sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membantu Ana, juga biaya pengobatan Mama.
Pasti ada timbal baliknya kan, Mas? Nggak mungkin, Lika. Kamu jangan berburuk sangka gitu dong. Ana itu perempuan baik-baik. Dia wanita yang setia. Saya tahu. Tapi kapan aja manusia bisa berubah, kan? Apalagi sekarang keadaan mereka lagi sulit. Rijal punya uang. Dan Ana hidup terpisah jauh dari Adrian. Rijal juga sering datang menemui Ana. Saya juga nggak berharap ini semua terjadi, Mas. Tapi perasaan saya dan Mama sama. Kami sama-sama merasakan kalau Ana sekarang sudah sangat berubah, Mas. Jangan bohong. Kamu pasti tahu Surya kemana. Sumpah ketiban duit, Sin. Saya nggak tahu Surya di mana. Saya udah lama nggak pernah ketemu dia. Dari kamu hamil, dia kan ngurusin kamu terus. Surya udah semalaman nggak pulang, Ted. Hah? Nggak pulang semalaman? Iya, Sinta bilang sih Surya pergi cari belimbing. Terus nggak pulang semalaman. Dan sampai sekarang nggak ada kabar. Gila ya Sinta ya. Tengah malam suruh nyari buah. Jangan-jangan Surya kenapa-kenapa lagi, Ted? Alah, nggak mungkin. Paling Surya ngumpet di masjid, kecapean ngeladenin Sinta. Nggak mungkin. Setahu gue, sejak Sinta ngaku hamil, Surya tuh rela ngelakuin apa aja. Jadi dia tuh nggak mungkin ngumpet, Ted. Halo? Halo, Sinta. Surya, di mana kamu? Semalaman nggak pulang. Kamu pasti lagi pergi sama Rika, kan? Ayo ngaku aja kamu, jawab. Enggak, Sin. Saya di rumah sakit. Di rumah sakit? Yoha. Hebat lo, Ted. Jadi lo nawarin diri untuk nemenin Sinta di rumah, sementara Surya di rumah sakit. Iya dong. Kan jadi gue bisa sekalian nyelidikin dan ngebantu lo buat ngebongkar rahasianya si Sinta. Bagus. Kalau gitu sekarang mendingan lo langsung temenin Sinta di rumah. Soalnya gue habis pemotretan, gue mau jenguk Surya di rumah sakit, Bo. Rick, kan gue udah bantu misi lo. Kira-kira gue dapat imbalan apa nih? What? Lu minta imbalan? Lu mau duit? Lu gila ya? Lu kan temennya Surya, Ted. Masa lo nolongin teman sendiri aja minta bayaran sih? Iya, dibanding gue minta anak sama lu kan gak mungkin. Gue gak minta duit, tapi gue minta dikenalin sama yang itu tuh. Oh, itu mah kecil, Teddy. Pokoknya kalau semuanya berhasil, lo nggak cuma gue kenalin aja sama tuh model, tapi lo akan gue buat schedule, lo kencan sama dia. Hah? Kencan? Sama yang itu tuh? Yang itu tuh? Oke, Mbak. Sudah siap? Oh, Bo, gue kerja dulu ya. Iya. Soalnya dari sini gue langsung jemput Surya. Dah, Bo. Sorry ya. Sur, apa yang terjadi, Sur? Kenapa kamu nggak langsung telepon aku? Saya baru siuman tadi sore, Sin. Iya, tapi kenapa pihak rumah sakit tuh nggak ada yang nelfon aku? Saya semalam nggak bawa dompet, jadi pihak rumah sakit nggak tahu mesti menghubungi kamu di mana. Mobil aku gimana, Sur? Pasti rusaknya parah ya, Sur? Sorry, Sin. Semalam saya nyetir tuh ngantuk banget, Sin. Jadi nggak konsen nyetirnya. Celakaan deh. Aduh, Sur. Kamu sih pakai mobil aku segala. Kan kamu tahu mobil itu mobil kesayangan aku, Sur. Kamu ini gimana sih? Bukannya mikirin saya malah mikirin mobil. Kamu tuh kawinnya sama siapa sih? Sama saya atau sama mobil? Kamu di rumah sakit sampai kapan? Terus selama kamu di rumah sakit, siapa yang ngurusin aku di rumah, Sur? Sampai kapan saya di sini tergantung dokter, Sin. Kapan boleh pulang. Tapi selama saya di rumah sakit, yang gantiin posisi saya adalah Teddy. Apa? Betul, Sin. Sehabis telepon kamu, saya langsung telepon Teddy. Dan Teddy bersedia untuk membantu dan merawat kamu selama saya dirawat di rumah sakit. Sin, kamu kan lagi hamil. Tolong jaga kondisi kamu ya. Jangan stres-stres. Pokoknya Teddy akan bantu kamu dan merawat kamu. Ingat itu ya. Teddy itu sahabat saya. Jadi saya bisa percaya sama dia. Oke? I love you, baby. I love you.
tidak rela melihat perempuan lain menggantikan tempat saya di dalam kehidupan Rizal. Rizal udah jadi milik saya dan harus selamanya jadi milik saya. Hanya Rizal yang bisa membahagiakan saya seperti ini. Seandainya Arman meninggal, Rizal pasti akan menikahi saya. Selamat malam, Sinta. Saya bawa buah-buahan buat kamu. Ada jeruk, ada apel, ada buah pir, ada jeruk lagi. Wih, saya dengar dari Surya kamu kalau ngidam suka rujak sama jus buah. Saya nggak perlu bantuan dari kamu, Ted. Jangan sungkan-sungkan, Sinta. Saya tulus kok. Lagian kalau enggak, Surya itu pasti cemas mikirin kamu sendirian di rumah. Surya itu prihatin sama kehamilan kamu, Sinta. Ya udah, kamu tidur di ruang tamu. Kamarnya di sebelah sana. Dan saya mau mandi dulu, oke? Terima kasih, Sinta. Selamat malam. Sur. Aku tahu kamu cuma pura-pura tidur kan? Karena kamu nggak mau ketemu sama aku. Tapi aku akan bersabar karena aku yakin suatu saat nanti kamu pasti ninggalin Cinta untuk aku. Sorry, Rick. Kalau Sinta nggak hamil, mungkin saya masih kepikiran untuk meneruskan cinta SMA kita dulu. Tapi Allah memberikan anak kepada saya dan Sinta. Ini adalah pertanda kalau saya dan Sinta memang sudah ditakdirkan Allah untuk bersatu selamanya. Sinta adalah jodoh saya. Mudah-mudahan kamu segera menemukan jodoh kamu juga, Rick. Kalian makan dulu ya, saya mau ke mama bentar. Ma. Iya. Mama udah lapar belum? Saya bawain makanan ke kamar ya. Mama kan sudah bilang, Mama nggak lapar. Mama nggak enak badan. Kamu nggak usah mikirin Mama. Pikirkan saja suami kamu. Kamu sudah telepon Adrian belum? Ma, itu kan nomor rumah temennya. Belum tentu Adrian ada di situ. Nanti Senin saya telepon ke kantornya ya, Ma. Kamu kok kayaknya nggak kangen sama suami. Siapa bilang saya nggak kangen, Ma? Saya kangen banget, cuman... Cuma apa? Apa salahnya kamu telepon rumah temannya? Kalau memang kamu betul-betul kangen sama suami, masa sih nggak mau usaha? Ya udah, saya telepon sekarang, tapi Mama makan ya. Bentar ya, saya ambilin. Bilang saja terus terang. Sudah nggak peduli, sudah nggak kangen sama suami. Adrian. Astagfirullahaladzim. Baru telepon udah bunyi. Assalamualaikum. Ana? Pak Rizal? Saya nggak bisa lama-lama nih. Saya cuma mau ngasih tahu kalau Arman baik-baik aja. Alhamdulillah. Bapak udah ketemu sama Kak Arman? Iya, tadi waktu saya jemput Eva, saya sempatkan untuk menengok Arman. Tapi saya khawatir dengan keadaan Arman. Kenapa? Tapi kan Eva nggak ada di sana. Dan kamu juga nggak ada di rumahnya Eva. Yang saya takutkan, Om dan Tante kamu berbuat yang macam-macam sama Arman. Maksud Bapak? Ya, mereka bisa aja manfaatin keadaan. Apalagi kan Arman nggak ada yang jagain di sana. Ngerti kan maksud saya? Kalau bisa, malam ini juga kamu ke rumahnya Eva. Untuk menghindari kemungkinan yang terburuk. Untuk malam ini saya menemani Eva dulu di sini. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Siapa? Pak Rizal, Ma. Kamu disuruh telepon Adrian malah telepon Pak Rizal. Bukan saya yang telepon Pak Rizal yang telepon ke sini.
Mama heran. Pak Rizal itu sepertinya tidak punya kerjaan lain. Hanya menelpon kamu. Kalau nggak datang, telepon. Saya telepon Adrian sekarang ya, Ma. Kok malah ditutup? Nggak diangkat, Ma. Ma, saya mau pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Janjian sama Pak Rizal? Bukan, saya ada kerjaan di kantor. Belum selesai, ketinggalan. Kerjaan? Maksud kamu malam-malam begini? Kamu ke kantor yang di Bogor itu? Iya, soalnya kan kerjaannya mesti udah selesai hari Senin. Takut nggak keburu. Permisi ya, Assalamualaikum. Dikiranya saya ini anak kecil apa? Kerjaan ketinggalan lah. Alasan. Anak pasti janjian sama Rizal. Buktinya baru saja Rizal telepon dia langsung terbirit-birit. Kasihan Anda. Anak betul-betul sudah tidak peduli lagi sama dia. Nelpon saja sudah mamas. Mbak, udah sampai, Mbak? Iya, sebentar, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Fit, ngapain kesini? Saya Pan diminta kerja lagi di sini. Alhamdulillah, syukur deh. Soalnya kasihan tuh si Ijah. Kerjaannya jadi numpuk gara-gara Bu Vina nyuruh dia ngurusin tuan gantiin kamu. Bu Vina ada? Barusan pergi sama Pak Hasim. Kayaknya sih mau ke pesta. Soalnya dandanannya kinclong banget. Permisi. Assalamualaikum, Kakak. Waalaikumsalam. Kakak nggak usah khawatir. Sekarang saya akan merawat Kakak lagi ya. Fitri, udah pulang ke rumah? Tadi saya sudah suruh supir saya untuk mengantarkan dia ke rumah kamu, Pak. Kamu kan perlu orang untuk menjagain kamu. Tapi kan saya lagi nggak di rumah. Jadi saya nggak perlu dijaga kan? Justru karena kamu nggak di rumah, kamu kan perlu orang. Ya barangkali menjaga kemungkinan sesuatu yang akan terjadi. Kali aja mereka merencanakan sesuatu untuk mencelakakan kamu, Pak. Kamu bener juga ya. Kok saya nggak pernah kepikiran ke situ ya? Kamu perhatian banget sih sama saya. Zal, saya ingin membalas semua kebaikan kamu. Saya ingin tunjukin rasa terima kasih saya sama kamu malam ini. Sini dong, Zal. Apa yang direncanakan Eva? Sepertinya dia agak mabuk. Mungkin sudah waktunya saya antar dia pulang. Kamu nggak keberatan kan? Tentu saja tidak. Gawat. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menolak Eva, pasti akan... Zal, kamu kan udah baik banget sama saya. Kamu udah bikin saya menghilangkan semua stres saya, semua problem saya. Jadi malam ini saya akan tunjukin rasa terima kasih saya sama kamu. Sebentar. Halo? Pak Edi, gimana? Oke. Saya segera ke sana. Oke, selamat malam. Siapa sih? Klien saya dari Singapura baru datang. Saya harus jemput dia di bandara. Kok mendadak begini? Kamu
nggak mau ninggalin saya kan? Saya cuma sebentar kok. Saya pasti kembali. Kamu itu kan bos di sini. Masa kamu nggak bisa suruh orang lain kayak nganter tamu kamu itu? Kebetulan lagi ada masalah penting yang harus dibicarakan. Saya nggak lama kok. Saya pasti kembali. Bye. Saya sangat menghargai bantuan kamu hari ini, Yan. Ingat janji kamu. Ini terakhir kali saya bersandiwara jadi suami kamu. Iya, saya janji. Saya khawatir, Lisa. Jangan-jangan di kantor udah menyebar gosip ini. Kamu bayangkan saja coba. Kalau istri saya sampai mendengar gosip ini bagaimana? Kalau perlu saya yang nanti yang akan bicara sama istri kamu. Kamu mau saya bicara sama istri kamu sekarang? Enggak perlu. Saya rasa Ana percaya mendengar penjelasan dari saya. Ya udah, kalau gitu saya mandi dulu ya, Yan. Lisa. Ya? Saya pinjam telepon, mau telepon ke Jakarta. Boleh, silakan. Halo? Ma, ini saya, Ma. Ana pasti ada kan? Yan, Ana, Ma, Ana mana, Ma? Saya kangen sekali, Ma, pengen ngobrol. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama Ana. kamu benar, Yan. Kalian harus sering berkomunikasi. Jangan sampai jarak memisahkan kalian. Mama ngomong apa sih? Enggak apa-apa. Ma, Mama baik-baik aja kan? Ma, ada apa, Ma? Ma, kok suara Mama aneh sih? Kenapa? Mama lagi sakit, Mama nggak enak badan. Mama nggak apa-apa, Yan. Mungkin Mama cuma capek saja. Ya, Ma, tolong Ana, Ma. Saya mau bicara sama Ana. Ana sudah kembali ke Bogor, Yan. Balik ke Bogor? Ma, ini kan masih weekend. Mana juga masih cuti. Gimana sih? Oh iya, tapi kan Ana bilang ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan ketinggalan di kantor. Sementara pekerjaan itu harus diserahkan hari Senin. Ya ampun, kenapa jadi begini sih, Ma? Kok keadaan jadi begini? Kenapa Ana lebih mentingin kerjaan daripada keluarga? Udah pulangnya seminggu sekali. Masih juga mentingin pekerjaan. Mama rasa kamu tunggu saja hari Senin. Ana pasti nelfon kamu, ya? Ya, oke. Saya tunggu telepon dari Ana, Ma. Ya, makasih, Ma, ya. Assalamualaikum. Saya akan pastikan besok kamu nggak akan menerima telepon dari istri kamu itu. Tak aktif. Dah, biar saya aja yang bicara. Ya, halo. Sudahlah, sudah malam. Besok saja kita tanya langsung sama Eva. Tapi, Mas. Sudah. Ayo tidur. Sudah malam. Vin, kamu jangan bikin masalah lagi sama Fitri. Nanti kalau dia ngambek, kita bisa kena masalah lagi sama Eva. Tapi, Mas, saya curiga. Eva kan nggak bilang apa-apa sama kita. Tahu-tahu si Fitri malam ini muncul lagi. HP-nya Eva dan HP-nya Rizal sama-sama nggak aktif. Mungkin mereka sedang asik berduaan malam ini. Sudahlah, jangan ganggu mereka. Mas, betul. Besok kita juga akan tahu yang sebenarnya. Tapi malam ini saya nggak mau tidur, Mas. Saya mau berjaga-jaga untuk ngawasi pembantu yang sok tahu itu. Halo? Oh, selamat malam Pak Rizal. Fitri? Oh iya, ada. Sebentar ya. Rizal? Iya. Dia mau bicara sama Fitri. Artinya Fitri memang disuruh kemari malam ini sama Eva dan Rizal. Fitri! Ini, Pak Rizal mau bicara sama kamu. Assalamualaikum, Bapak. Maaf mengganggu. Iya, saya teh dari tadi disuruh-suruh telepon Bapak. Iya, mereka teh percaya kalau saya ke dia teh disuruh Bapak. Halo, selamat malam Pak Rizal. Maaf, ini cuma salah paham kok. Saya mau bicara sama Eva. Oh, Evanya sudah tidur. Udah, nggak apa-apa. Maaf, sekali lagi maaf. Saya telah mengganggu acara Anda malam ini. Selamat malam.
teh bapak lamun curiga teh terus terang wae atuh. Ulah nggak bohong, ieu mah bulan puasa dosa atuh bapak dosa. Ah, sudah. Mendingan kamu tidur sana. Sudah malam ini. Pan dari tadi teh saya juga mau tidur, tapi bapak dan ibu. Sudah. Saya dan istri saya minta maaf sama kamu. Oke, puas? Ayo sana. Tah gitu. Kalau salah teh minta maaf. Entoh saya maafkeun. Ulah deui nya. Saya mau rambutan rapiah. Rambutan rapiah? Iya. Jadi kamu tolong beliin rambutan rapiah yang manis banget. Sin, gimana sih? Kemarin kamu bilang mau sarapan mangga. Sekarang malah mau rambutan rapiah. Besok mau apa lagi? Duren? Hah? Gimana sih? Kamu di sini buat ngeladenin saya. Jadi kamu harus nurutin semua kemauan saya. Percuma dong kamu ada di sini. Iya, udah, saya pergi dulu, Sin. Akhirnya, gue bisa bebas juga dari si Teddy. Kamu paling suka bubur ayam kan? Terima kasih, saya puasa. Loh, gimana caranya sih kamu puasa, sayang? Kamu kan sakit. Kamu terus minum obat. Rick, sampai kapan sih kamu bisa mengerti keputusan saya? Saya ini sudah kawin, Rick. Sudah punya istri. Sudahlah, jangan ganggu saya lagi. Saya nggak mau istri saya nanti malah jadi salah paham terus. Sayang, seandainya kamu menikah dengan wanita yang benar-benar mencintai kamu dan bisa membahagiakan kamu, aku rela. Tapi aku tahu Sinta itu siapa, makanya aku nggak rela, sayang. Cukup, Rika. Kamu nggak perlu memusingkan kebahagiaan saya, Rik. Pikirinlah kebahagiaan kamu sendiri. Banyak-banyakin ibadah di bulan suci Ramadan ini. Minta petunjuk sama Allah. Semoga kamu diberikan kemudahan dalam mendapatkan jodoh, enteng jodoh, begitu loh. Iya, Sur. Aku akan terus berdoa untuk kamu, bukan buat jodoh aku, Sur. Insya Allah, Allah akan menolong saya untuk menunjukkan kebohongan Sinta. Apa? Berenang? Jam berapa? Di mana? Di rumah kamu? Oke. Terus, abis berenang kita mau kemana? Kalau gitu jam 4 sore ya. Bye. Jam 4 sore nanti, kebohongan dan sandiwara kamu bakal kebongkar, Sinta. Dan Rika bakal kenalin gue cewek anak model yang cantik itu. Selamat pagi, Sleeping Beauty. Apa yang terjadi semalam, Zal? Kamu ketiduran di sini, Pak. Cuman itu. Saya nggak tega manfaatin kamu, Pak. Gara-gara kamu minum wine semalam, kamu jadi sedikit. Saya mabuk ya semalam? Iya. Dan saya nemenin kamu tidur semalam. Makanya saya nggak bisa tidur. Ya gimana saya bisa tidur kalau di sebelah saya ada wanita cantik seperti kamu, Pak. Dan semalam betul-betul ujian berat buat saya. Saya... Ini sarapan kamu. Saya harus siap-siap dulu, karena saya harus ke kantor hari ini. Oke? Untung aja semalam nggak terjadi apa-apa. Kalau enggak, bisa-bisa Rizal nganggap saya wanita murahan. Saya harus milikin Rizal dan jadi istrinya. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi kalau Arman udah nggak ada lagi.
Akhirnya kesempatan yang gue tunggu-tunggu datang juga. Rika, gue udah siapin kamera foto sama kamera video. Wih. Bagus dong, Tat. Tapi lu jangan lupa dong sama janji lu. Apaan? Katanya kalau gue udah bantu lu mau kenalin gue sama tuh teman lu tuh yang itu. Oh, oke lu. Mit, sini deh bentar. Hai darling. Gue kenalin nih temen gue, namanya Teddy. Teddy siapa ya? Teddy Sutisna. Bobo, temen gue ini baru pulang loh dari US. Baru balik dari US? Oh, hai. Apa kabar? Saya Mita. Kamu di US ngapain? Sekolah apa bisnis? Sekolah, bisnis juga. Ya udah deh, Mit. Gue cabut dulu, lo ngobrolnya di sini ya. Cabut dulu ya. Iya. Dadah. Ted, udah lama loh. Gue pengen pergi ke Amerika. Pengen lihat Beverly Hills atau Hollywood. Kamu udah lama tinggal di Amerika? Iya, saya di Amerika baru sih. Cuman kalau kamu ke Amerika, saya bakal ajak kamu keliling-keliling Amerika. Yang bener? Kalau perlu saya kenalin sama orang-orang di situ. Polisi, semua saya kenalin. Tapi kita berdua ya. Ibu masak apa? Bukan urusan kamu. Aduh, Ibu, galak banget. Saya kan cuma ngejalanin tugas. Tugas kamu cuma ngurusin Pak Arman. Tapi kata Bu Eva, selain ngurusin Pak Arman, juga ngawasin Ibu. Apa? Mengawasi saya? Memangnya saya ini penjahat apa harus kamu awasi? Memangnya kamu polisi apa di rumah ini? Hah? Saya kan cuma ngejalanin tugas, Bu. Kamu ini bener-bener kelewatan ya. Kalau kamu curiga terus sama saya, mending kamu aja yang masak, biar saya yang pergi. Ibu mau kemana? Saya gerah, mending saya pergi. Di rumah ini kamu ngawasi terus. Kamu terusin aja nih. Sekarang saya bebas. Udah gak ada orang lagi di rumah ini. Loh, kok kamu masih di sini sih? Bukannya hari ini kamu mesti meninjau lokasi pabrik? Aku lagi nggak enak badan, yo. Makanya Adrian gantiin aku. Kamu benar-benar beruntung ya, Lis, dapetin pria sebaik Adrian. Adrian juga beruntung mendapatkan aku. Karena jelas aku lebih baik dari istrinya. Makanya dia menceraikan istrinya. Insya Allah, kalian berdua jadi pasangan yang sakinah ya, Lis. Makasih ya, Yo. Si Ana bilang katanya hari ini mau nelpon. Yes, itu pasti dia. Halo? Assalamualaikum. Adriannya ada? Adrian lagi cuti hari ini. Cuti? Iya. Saya nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai minggu depan. Kamu coba telepon aja lagi minggu depan, ya? Halo, Mbak? Ada apa? Adrian cuti, Kak. Duh, padahal Adrian pasti seneng banget bisa dengar suara kakak. Nggak apa-apa. Mungkin lain kali aja ya. Kok Adrian nggak bilang-bilang kalau dia mau cuti? Ana, kenapa? Nggak apa-apa kakak. Permisi ya. Jalan? Kok kamu kesini? Saya udah enakan, makanya saya nyusul kamu. Makasih ya udah mau gantiin saya. Ada telepon buat saya nggak? Sorry, Yan. Kayaknya istri kamu lupa lagi sama janjinya. Nggak ada telepon tuh buat kamu. Belakangan ini Ana selalu aja begitu. Dia selalu lupa sama janjinya. Padahal dia lagi cuti. Dia juga nggak sempetin telepon saya. Seolah-olah dia sama sekali nggak kangen sama saya. Mama juga merasakan hal yang sama. Mama kamu? Iya. Mama saya ini kan sakit-sakitan. Dulu Ana yang selalu urus mama saya. Dia begitu perhatian. Tapi sekarang semenjak kenal sama Rizal, Ana sibuk dengan urusannya sendiri. Mama merasa seperti diterlantarkan. Kasian banget sih mama kamu tuh, Yan. Mana lagi sakit-sakitan. Tega sekali Ana seperti itu.
tadi kamu menyebutkan nama Rizal. Siapa itu Rizal, Yan? Oh, bekas bosnya. Tapi sekarang masih tetap berhubungan baik. Sudah nggak ada hubungan kerja, tapi masih berhubungan. Sorry ya, Yan. Kalau saya jadi kamu, saya akan mempertanyakan hal ini. Kalau kamu diam aja, kamu akan dianggap bodoh sama istri kamu, Yan. Kamu sih tegas. Jangan sampai ntar terlanjur. Terlanjur? Iya. Nanti kalau Ana terlanjur jatuh cinta sama Rizal gimana? Kamu mesti usut masalah ini, Yan. Jangan sampai kamu nanti sakit hati dan gigit jari. Ini. Loh, apa ini? Saya udah siapin rumah buat Om dan Tante. Kamu betul-betul mau menendang kami dari rumah itu, Pak? Saya cuma ingin ngerasa aman. Tolong Om mengerti perasaan saya. Kita kan udah dewasa. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa kompromi, ya kan? Lagian juga, saya kan nggak mengusir Om dengan tangan hampa. Saya memberikan rumah pada Om. Rumah yang setara dengan rumah saya. Mas terima tawaran itu? Iya. Kok? Terus Mas rela kita diusir sama Eva? Hah? Mas, rumah ini kan... Vina, kamu dengarkan dulu rencana saya. Apa rencana, Mas? Gak ada gunanya lah kita ribut dan berselisih terus sama Eva. Eva malah curiga sama kita. Kalau kita tetap ngotot bertahan di rumah ini, Eva semakin menuduh kita punya niat jahat terhadap dia. Dan sebaliknya, kalau kita berlagak nurut, pelan-pelan kecurigaan Eva sama kita akan hilang. Dan saya yakin, suatu hari nanti Eva pasti akan membutuhkan kita. Apa mungkin? Eva sekarang kan sudah punya Rizal, Mas. Semua kebutuhannya Eva akan dipenuhi sama Rizal. Kamu lupa, Vi. Kita masih memegang rahasia besarnya Eva. Dan Eva tidak mau rahasianya itu terbongkar. Ya, Mas benar. Ya. Lagi pula, sekarang ini Eva sudah menyiapkan rumah besar untuk kita. Lumayan. Harganya lebih dari 600 juta rupiah. Kamu beli rumah buat mereka? Kalau enggak, mereka nggak bakal keluar dari rumah saya, Zal. Kamu terlalu baik, Pak. Dan mereka pasti tahu kelemahan kamu. Makanya mereka manfaatin kamu terus. Ya habis gimana dong, Zal? Saya nggak mungkin ngusir Om dan Tante saya. Mereka udah membesarkan saya dan merawat saya sejak kecil. Mudah-mudahan semua kebaikan saya ada balasannya. Satu yang saya inginin saat ini. Apa? Saya ingin bahagia. Saya akan membuat kamu bahagia, Pak. Kamu serius? Kamu akan bikin saya bahagia? Ya. Apapun akan saya lakukan untuk membuat kamu bahagia. Kamu sudah berkorban untuk Arman. Dan sudah saatnya kamu menikmati kebahagiaan.